Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Laura Marina Silva dengan NIM 2504667. Saya berasal dari program studi Pendidikan Sejarah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang saya buat dengan berjudul Kesetaraan Gender sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan dalam SDGs. Tanpa memperpanjang waktu, saya akan masuk ke yang pertama, yaitu pendahuluan. Baik, latar belakangnya. Kesetaraan gender adalah salah satu isu global yang menjadi perhatian besar dalam pembangunan berkelanjutan. Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan kesempatan dalam kehidupan sosial. Namun, dalam kenyataannya, ketimpangan gender masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Data dari beberapa lembaga menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi berbagai hambatan struktural, seperti terbatasnya akses ekonomi, rendahnya keterwakilan dalam politik, serta tingginya angka kekerasan berbasis gender. Ketimpangan ini tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berdampak langsung pada pembangunan nasional. Karena itu, SDG 5, yaitu kesetaraan gender, menjadi salah satu tujuan penting yang harus dicapai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tanpa kesadaran kesetaraan gender, suatu negara akan sulit mencapai kemajuan yang inklusif dan adil. Lalu, slide berikutnya adalah pertanyaan mendasar. Dari latar belakang tersebut, saya mengangkat pertanyaan mendasar sebagai dasar analisis, yaitu bagaimana strategi efektif dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pertanyaan ini membantu memfokuskan pembahasan terhadap akar permasalahan, strategi solusi, serta relevansinya terhadap SDG 5. Slide selanjutnya ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan artikel ini ada dua, yaitu pertama untuk menjelaskan mengapa kesetaraan gender merupakan isu penting dan mendesak dalam pembangunan berkelanjutan. Yang kedua, untuk menguraikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai SDG 5, serta menganalisis strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Selain itu, artikel ini juga ingin menunjukkan bahwa pendidikan, khususnya pendidikan sejarah, memiliki peran besar dalam membentuk kesetaraan gender pada generasi muda. Konsep kesetaraan gender. Kesetaraan gender merupakan kondisi di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam seluruh aspek kehidupan. Konsep ini bukan berarti menyamakan semua hal, tetapi memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Banyak teori feminis dan perspektif gender menjelaskan bahwa ketimpangan terjadi karena adanya konstruksi sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan secara kaku. Budaya patriarki di Indonesia menjadi salah satu faktor yang memperkuat kesenjangan, terutama dalam akses pendidikan dan ekonomi. Lalu ada kondisi kesetaraan gender di Indonesia. Dalam konteks Indonesia, perkembangan kesetaraan gender memang menunjukkan kemajuan, tetapi masih menghadapi banyak tantangan. Contohnya, perempuan masih kurang terwakili dalam lembaga politik dan pemerintahan,
tingkat kekerasan berbasis gender masih tinggi, perempuan sering dianggap memiliki peran domestik dibandingkan publik. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan masih terjadi. Situasi ini menunjukkan bahwa pencapaian SDG 5 masih memerlukan kerja keras dari semua pihak. Lalu, ada tentang peran pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan kesetaraan masyarakat, termasuk kesetaraan gender. Disinilah pendidikan sejarah berperan. Melalui sejarah, kita bisa melihat bagaimana perempuan sebenarnya memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa, tetapi sering tidak ditampilkan dalam buku pelajaran atau narasi sejarah umum. Dengan mengenalkan tokoh-tokoh perempuan dan kontribusinya, siswa akan memahami bahwa perempuan memiliki kapasitas yang setara dengan laki-laki. Pendidikan juga membantu menghapus stereotip, mendorong pola pikir kritis, serta membangun pemahaman bahwa kesetaraan gender adalah hak setiap manusia. Lalu apa saja strategi dalam mewujudkan SDG 5? Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesetaraan gender. Pertama, memperkuat kebijakan pemerintah terkait perlindungan perempuan dan anak, termasuk pemberantasan kekerasan berbasis gender. Kedua, memberikan akses pendidikan yang adil bagi perempuan di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, meningkatkan keterlibatan perempuan dalam dunia kerja, politik, dan pengambilan keputusan. Keempat, memberikan edukasi gender pada masyarakat sejak usia dini. Dan terakhir, melibatkan media dan komunitas untuk menghapus stereotip gender yang selama ini membatasi peran perempuan. Lalu ada kesimpulan yang dapat saya ambil. Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesetaraan gender merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan. Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, namun melalui kolaborasi antara pemerintah, pendidikan, dan masyarakat, kesetaraan gender dapat diwujudkan. Pendidikan sejarah memiliki peran signifikan dalam membentuk kesetaraan gender pada generasi muda, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan bagi masa depan yang lebih inklusif. Adapun rekomendasi yang dapat saya ambil, yaitu 3 rekomendasi utama yang saya ajukan adalah: pemerintah perlu memperkuat kebijakan responsif gender dan memperluas program pemberdayaan perempuan. Institusi pendidikan harus memasukkan perspektif gender dalam pembelajaran dan kurikulum. Masyarakat harus membangun budaya yang lebih adil gender dan tidak membatasi peran perempuan serta laki-laki. Dengan langkah-langkah ini, pencapaian SDG 5 bukan sekedar target, tetapi menjadi kenyataan. Baiklah, demikian presentasi saya mengenai artikel konseptual ini. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Saya siap menerima pertanyaan, saran, dan juga kritik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.